Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog. Bersama aku, Aura Friliva. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Ada Bapak Sopian. Halo Bapak, selamat datang di Ruang Dialog. Halo, terima kasih ya sudah diundang. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga ya Pak sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. untuk datang di Ruang Dialog ini. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, saya Sopian ya. Namanya singkat. Namanya singkat ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak tuh menjadi dosen di FISIP UMJ Ilmu Komunikasi ini tuh dari kapan sih Pak? Saya baru bergabung di UMJ pada tahun 2024. Oh Ya. baru ya Pak. Tapi memang kalau menjadi dosen itu sudah cukup lama, sejak tahun 2014. Oke. Ya, jadi kalau mengacu kepada awal mulanya memang tidak ada niatan ya ingin menjadi dosen itu, tetapi karena punya pengalaman terkait dengan bedah buku ya, lalu saya diminta untuk mengisi bedah buku ya dari buku yang saya tulis di salah satu universitas di Surabaya. Nah, dari situlah kemudian saya berkeinginan untuk menjadi dosen. Ya. Wah. Dengan demikian pada saat itu mahasiswa pertama yang saya tanda kutip ajar gitu ya, justru adalah mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Surabaya. Karena buku yang saya tulis itu. Oke. Tapi kalau di FISIP UMJ ini Bapak mengajar mata kuliah apa saja Pak? Semester ini saya mengajar sosiologi komunikasi, kemudian perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Oke. Berarti Bapak memang bidangnya di komunikasi ya Pak? Ya. Iya. Tadi kan Bapak sempat notice kalau Bapak awalnya nggak ada niatan untuk menjadi dosen ya Pak? Betul. Emang sebelumnya Bapak sempat menjadi apa Pak? Saya menjadi wartawan ya, karena Wow. memang S1 saya dulu ya jurusan jurnalistik ya. Kalau sekarang dikenal dengan broadcast lah begitu. Sehingga karena latar belakang saya jurnalistik, sehingga pekerjaan yang paling relevan adalah wartawan ya. Berarti memang bidang Bapak di ilmu komunikasi, di komunikasi ini ya Pak. Tapi biasanya kan kalau komunikasi itu ada efek-efeknya ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud efek dalam komunikasi itu sendiri? Ya, efek itu kan kalau kita mengacu kepada model dari proses komunikasi, itu salah satu unsur, elemen atau komponen ya. Ya, kita sudah tahu bahwa elemen yang pertama itu komunikator ya, kemudian pesan, media ya, efek, komunikan, efek, kemudian juga ada feedback. Nah, itu kan termasuk komponen atau elemen yang sangat dasar dari proses komunikasi. Nah, saya melihat bahwa efek ini punya posisi yang menarik ya untuk dikaji, karena itu berkenaan dengan bagaimana orang ya ketika dia menerima pesan ya bisa ditunjukkan dengan, misalnya kalau mengacu kepada konteks efek itu secara umum ada efek kognitif ya, kemudian juga efek afektif ya, kemudian juga ada efek konatif atau yang disebut sebagai behavior gitu ya. Kalau kognitif kan lebih kepada pengetahuan atau pemahaman begitu ya, atau wawasan ya. Kemudian kalau afektif lebih kepada sikap dan emosi yang bisa ditunjukkan setelah kita menerima pesan. Sedangkan kalau konatif atau behavior lebih kepada perilaku atau tindakan yang ditunjukkan oleh seorang komunikan ketika atau setelah dia menerima suatu pesan. Nah, yang penting lagi untuk dipahami bahwa kalau mengacu kepada pemahaman model dasar dari proses komunikasi, ada unsur lain setelah efek ya, feedback misalnya kan begitu ya. Jadi feedback itu adalah bisa dikatakan sebagai ekspresi dari efek yang dialami atau yang terjadi atau yang muncul pada diri seseorang. Nah, kita juga mengetahui ada yang disebut teori stimulus respon, atau lebih lengkapnya stimulus organism respon begitu ya.
Nah, kaitan dengan respon itu juga bisa kita bahas dengan efek ya, karena dari efek itulah kemudian bisa mengarah kepada respon yang ditunjukkan oleh seseorang, atau dalam konteks ini disebut dengan komunikan gitu ya. Jadi intinya efek adalah salah satu unsur dari komunikasi yang menurut saya memiliki peran yang sangat penting, karena itu antara lain berkenaan dengan kualitas dari perilaku komunikasi ketika dirinya menerima suatu pesan. Ya. Jadi dari situlah justru kita akan mengetahui seperti apa kualitas seorang komunikan ketika dia menerima pesan-pesan tertentu. Pesan itu kan ada yang katakanlah secara umum ya, ada yang membuat diri kita enak untuk mendengarnya, ada juga yang tidak. Oke. Nah, pesan itu kemudian setelah kita terima ya, atau diterima oleh komunikan, itu bisa jadi efeknya bisa berbeda-beda pada diri komunikan meskipun pesannya sama. Nah, dari situlah kemudian kita nanti bisa mengukur ya kualitas dari pribadi seseorang mengacu kepada efek yang terjadi pada dirinya, yang kemudian bisa terekspresikan melalui respon yang ditunjukkannya, sekaligus barangkali mengarah kepada feedback yang disampaikannya. Ya. Nah, itulah kenapa saya katakan efek termasuk salah satu unsur komunikasi yang paling menarik, yang menurut saya itu berkenaan betul dengan kualitas pribadi dari pelaku komunikasi. Berarti kita sebagai mahasiswa, terutama kita sebagai yang mahasiswa ilmu komunikasi ya Pak, sangat penting sekali ya Pak untuk mengetahui apa itu efek komunikasi ya Pak. Betul. Nah tapi kenapa sih Pak bisa dibilang itu tuh penting, efek komunikasi itu penting untuk di antara pribadi dan organisasi mungkin ya Pak? Iya. Ya, efek itu kan bisa dikatakan sebagai suatu akibat yang muncul pada diri seseorang yang menjadi lawan komunikasi kita akibat dari pesan yang kita sampaikan. Ya. Nah, kita menyampaikan sesuatu tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita hendak menyampaikan sesuatu dengan tujuan tertentu, maka itu akan berkenaan dengan efek yang terjadi pada lawan bicara kita. Oleh karena itu harus diperhatikan betul ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita juga harus bisa memprediksi kira-kira efek yang bakal terjadi pada diri komunikan itu seperti apa. Nah, dari situlah kemudian komunikator perlu berpikir ya, dalam konteks pesannya seperti apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dalam situasi apa pesan itu disampaikan, ya. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap efek yang muncul pada diri komunikan. Jadi bukan serta-merta pada isi pesannya, tapi dalam konteks situasi itu juga bisa mempengaruhi efek. Ya. Katakanlah kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar tapi dalam keadaan yang tidak tepat, itu juga bisa berdampak terhadap efek yang tidak kita harapkan. Jadi harus dipastikan tuh apa yang kita sampaikan tepat dalam situasi yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga efek yang diharapkan betul-betul bisa seperti yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Berarti penting banget ya Pak kita mengetahui efek komunikasi itu, karena kalau kita sudah mengkomunikasikan terus ternyata tidak tepat tujuan gitu ya Pak, itu bisa fatal mungkin ya Pak. Iya, makanya kan bagi seorang komunikator dia harus punya kemampuan untuk mempersiapkan diri kan. Kalau bicara mengenai strategi komunikasi, kalau menurut Middleton itu ya, bahwa dalam konteks strategi komunikasi itu harus mempersiapkan berbagai macam komponen ya, yang sedemikian rupa kita arahkan untuk mencapai efektivitas dari suatu proses komunikasi. Ketika bicara mengenai komunikator, berarti apa yang harus dipersiapkan oleh komunikator dalam menyampaikan suatu pesan? Ya, misalnya ketika kita ingin menyampaikan pesan mengenai suatu produk, maka pengetahuan produk menjadi hal yang sangat penting
Supaya apa? Supaya pesan yang kita sampaikan mengenai produk itu betul-betul pesan yang memberikan pemahaman yang utuh pada diri siapa? Calon pembeli Ya. atau calon konsumen atau komunikan, ya. Kemudian ketika pelanggan atau calon pembeli bertanya, karena kita memiliki penguasaan terhadap produk, kita bisa memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang dilontarkan. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya sekedar penguasaan terhadap produk, ya. Teknik dalam menyampaikan itu juga menjadi sangat penting. Ya, bagaimana cara mengemas pesannya? Karena pesan biasa saja itu akan sangat menarik kalau dikemas sedemikian rupa. Ya. Sehingga daya tarik bukan hanya daya tarik rasional yang akan diterima oleh konsumen atau oleh komunikan, tapi juga daya tarik emosional. Sehingga orang menjadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan, tidak melulu bicara mengenai daya tarik rasional, tapi juga seringkali dipengaruhi oleh daya tarik emosional. Ya, itu menjadi sangat penting ya, apalagi dalam konteks katakanlah berkenaan dengan penjualan atau bahkan dalam interaksi antar pribadi. Daya tarik emosional itu dalam banyak kasus seringkali jauh lebih penting daripada daya tarik rasional. Ya, tentu saja daya tarik rasional itu juga harus menyertai ya dari setiap proses pesan yang kita sampaikan, ya. Dan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita, bukan hanya sekedar daya tarik emosional. Tapi karena manusia ini terdiri dari komponen ruhani, ya, yang di dalamnya juga ada unsur-unsur psikologi, maka daya tarik emosional menjadi sangat penting selain daya tarik rasional gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti seperti yang tadi Bapak bilang, efek komunikasi itu kan pasti ada tujuannya sendiri ya Pak. Ya. Ada tujuan sendiri untuk mencapai efek yang positif ya Pak. Oke. Nah, itu kapan sih Pak kita dapat mengatakan bahwa efek itu sudah mencapai efek positifnya Pak? Oke, efek itu akibat dari suatu pesan yang kita terima. Ya. Kalau mengacu kepada komponen dasar dari proses komunikasi, efek adalah sesuatu yang muncul pada diri kita atau pada diri komunikan setelah dia menerima suatu pesan. Ya. Nah, yang paling penting barangkali di sini adalah bagaimana kita bisa memunculkan efek itu pada diri kita, kan begitu. Contohnya ya, mahasiswa mengikuti perkuliahan setiap hari, ya paling tidak dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, dalam konteks menerima pesan di kelas yang disampaikan oleh para dosen, itu setidaknya kan harus bisa memenuhi salah satu unsur dari efek itu. Misalnya unsur kognitif, pengetahuan, atau pemahaman, atau bertambahnya wawasan. Itu adalah efek minimal yang harus terjadi pada diri mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah selain sekedar pengetahuan, bertambahnya wawasan atau pemahaman, menumbuhkan sikap dan emosi tertentu terkait dengan materi kuliah yang disampaikan oleh dosen atau pesan-pesan yang disampaikan oleh dosen. Ya, tentu pada level yang lebih dalam lagi adalah bagaimana efek itu juga bisa berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku. Nah, oleh karena itu mahasiswa perlu bercermin atau introspeksi ketika mengikuti perkuliahan selama ini. Apakah efek yang diterima setelah menerima perkuliahan itu ya sudah terpenuhi unsur-unsur itu atau tidak? Ya minimal unsur dari aspek kognitif. Ya, minimal itu. Kalau tidak sampai kepada efek itu berarti bisa dikatakan mengikuti perkuliahan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi efek ini penting ya untuk bisa diperhatikan, bukan hanya diperhatikan oleh komunikatornya,
juga yang paling penting menurut saya justru harus diperhatikan oleh komunikannya. Dan kita senantiasa menerima pesan itu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan kalau bicara mengenai pesan itu kan juga luas sekali ya. Ketika kita merespon atau menerima sesuatu yang kemudian kita bersikap tertentu, nah itu juga bagian dari efek yang ya, muncul pada diri kita. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti ada beberapa indikator ya Pak untuk menyatakan kalau efek itu sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai efek yang positif gitu ya Pak. Nah di zaman sekarang yang semua orang memakai sosmed gitu ya Pak, mungkin Instagram, email gitu, kan pasti ada dampak dari efek itu sendiri. Kalau menurut Bapak itu dampaknya seperti apa Pak? Ya kalau secara umum ya dampak positif, dampak negatif, atau dampak yang konstruktif dan dampak yang destruktif. Ya, untuk mengidentifikasi dampak yang konstruktif atau dampak yang positif itu kita bisa melihat dari sisi nilai-nilai kan, ya, kemanfaatan, kegunaan, membawa pengaruh apa terhadap diri kita, kebaikan atau keburukan, membuat kita menjadi cerdas atau menjadi bodoh, membuat kita menjadi lebih produktif atau bertambah malas, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan misalnya atau semakin jauh dari Tuhan. Nah, indikatornya dari situ kita bisa melihat bahwa efek itu nanti membawa pengaruh negatif atau membawa pengaruh positif. Contoh yang paling sederhana, mahasiswa atau kita tidak lepas dari yang namanya smartphone. Iya, betul. Ketika kita membuka ya, internet, membuka media sosial, di situ kan tanpa kita sadari itu menimbulkan efek-efek pada diri kita. Ya, oke, misalnya dengan smartphone itu justru membuat kita menjadi malas, lebih banyak nonton hal-hal yang tidak memberikan manfaat, ya, main game dalam durasi waktu yang sangat lama. Sedangkan prioritas utama seperti belajar, bekerja, atau melakukan hal-hal yang produktif malah terabaikan akibat kita asik bermain game dan semacamnya. Itu adalah contoh konkret dari efek. Ya, tentu dalam konteks ini maksudnya adalah efek yang negatif kan? Iya, karena betul, mengabaikan hal-hal yang seharusnya diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi efek itu sebetulnya lebih kepada mengarah pada diri kita, kualitas diri kita. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa efek itu menarik karena berkenaan dengan kualitas pribadi kita. Ya. Dan efek itu bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk ketika kita misalnya di jalanan ya, kesenggol oleh pengendara yang lain, lalu menimbulkan efek kan gitu. Iya. Ya. Nah, efek yang kita muncul atau yang muncul pada diri kita itu akan terekspresikan melalui respon, bahkan melalui feedback dengan mengatakan kata-kata yang kasar, mengatakan kata-kata yang kotor kepada pengendara lain misalnya. Ya. Nah, cerminan dari kata-kata verbal atau sikap non verbal yang ditunjukkan dengan kekerasan misalnya, itu kan mengarah kepada kualitas pribadi. Ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan efek menjadi hal yang sangat penting dan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan ketika kita meninjaunya lebih ke arah kualitas pribadi dari setiap individu atau pelaku komunikasi. Wah, berarti tadi kan Bapak menjelaskan tentang dampak efek komunikasi yang ada di teknologi ya Pak, di media digital ya Pak. Tapi kan kita sebagai mahasiswa tuh makhluk sosial tuh kan pasti mungkin berorganisasi atau mempunyai kelompok sosial gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita dalam misalnya berorganisasi tidak ada yang memakai efek komunikasi itu sendiri, itu dampaknya seperti apa Pak? Oke, kita tidak bisa mengendalikan efek pada orang lain, tapi orang lainlah yang harus mengendalikan terkait dengan efek pada dirinya. Tetapi kita bisa mengupayakan, sekedar mengupayakan, supaya efek yang terjadi pada orang lain itu sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa apa yang kita upayakan, efek yang terjadi pada orang itu sesuai dengan harapan kita. Nah itu. Nah,
Dari situlah kemudian ya, ketika bicara mengenai konteks organisasi, interaksi antar personal, interaksi antar kelompok supaya tidak terjadi konflik misalnya, maka yang harus didahulukan adalah para pelaku komunikasi bisa menempatkan diri dengan baik, kapasitas dan peran mereka di sana. Kalau pelaku komunikasi ini bisa menempatkan diri dengan tepat, ya, maka potensi terjadinya efek yang tidak diharapkan itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena mengarah kepada tugas fungsi yang sudah digariskan oleh organisasi misalnya. Sehingga kaitan dengan efek-efek yang tidak diharapkan itu bisa dihindari, bahkan mungkin bisa diatasi dengan baik. Ya. Misalnya begini. Tolong kalau kerja yang betul karena kamu ditugaskan untuk mengerjakan ini. Ya. Nah, ketika seseorang mengatakan itu, pertama komunikator harus paham kapasitas dia berbicara seperti itu sebagai apa? Katakanlah sebagai pimpinan. Ya. Betul atau salah? Ketika pimpinan mengatakan begitu? Betul. Betul. Lalu bawahan menyikapinya harus seperti apa? Dengan baik. Dengan baik, menyadari bahwa ini adalah tugas saya. Iya. Dengan demikian, dia tidak boleh tersinggung dong. Betul. Dia bahkan harus berterima kasih karena sudah diingatkan oleh pimpinan bahwa pekerjaan yang dilakukan selama ini adalah salah. Nah, itu adalah contoh ketika pelaku komunikasi dalam suatu organisasi menyadari perannya masing-masing, maka potensi kesalahpahaman, ya, potensi konflik yang katakanlah apalagi yang destruktif itu bisa dihindari. Kenapa? Karena masing-masing sadar betul dengan perannya masing-masing itu. Nah, kalau sudah sadar betul dengan perannya, maka ucapan yang disampaikan juga akan sesuai dengan perannya. Iya. Efek yang dimunculkan juga akan sesuai dengan perannya. Kan begitu. Iya. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti emang dampaknya sangat lumayan agak memicu ya Pak. Iya. Karena di kelompok sosial atau organisasi kan biasanya kita tuh kalau nggak ada efek komunikasi yang kita pakai ya, tadi Bapak bilang sendiri itu bakal menyebabkan konflik ya Pak. Nah, kalau konflik itu bisa nggak sih Pak diredakan memakai efek komunikasi itu sendiri? Oke, kita perlu memahami dulu pengertian dari konflik. Ya, apa sih konflik itu? Kan gitu ya. Katakanlah konflik itu adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan terkait dengan ide, gagasan, pemikiran dan semacamnya, yang kemudian berlanjut kepada hal-hal yang bisa mengarah kepada sikap atau perilaku yang negatif lah, demikian ya. Nah, konflik bisa dihindari kalau satu sama lain memahami keberadaan mereka ketika mereka berinteraksi, ketika mereka berkomunikasi misalnya. Tetapi dalam banyak kasus memang konflik tidak bisa dihindari, ya. Jadi yang paling penting itu menurut saya bukan untuk menghindari konflik, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi dengan cara terbaik potensi terjadinya konflik itu. Jadi ketika terjadinya konflik, sikap terbaik apa yang harus kita tunjukkan? Kenapa? Karena potensi konflik seringkali tidak bisa dihindari, ya. Nah, oleh karena itu yang paling terbaik adalah menunjukkan respon yang tepat ketika konflik terjadi. Dan tentu saja konflik sebagai bagian dari proses komunikasi yang tidak bisa dihindari dan menuntut para pelaku komunikasi untuk bisa mengedepankan katakanlah sisi-sisi kebijaksanaan dari masing-masing individu dalam mengatasi persoalan itu. Saya kira itu. Aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih agak penasaran Pak. Mungkin teman-teman yang lain yang menonton juga masih banyak ya Pak yang belum tahu apa itu efek komunikasi, dan mungkin mereka juga belum menggunakan efek komunikasi itu sendiri. Nah, gimana sih Pak? Di mana salah aku? Di mana kita dapat melatih keterampilan efek komunikasi itu sendiri Pak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi? Oke.
supaya lebih memberikan kemudahan pemahaman, ya, efek itu bisa berlanjut kepada terjadinya respon. Efek juga bisa berlanjut terjadinya feedback kalau mengacu kepada proses komunikasi. Nah, ketika pertanyaan terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Meningkatkan efektivitas. Iya. Maka itu lebih kepada bagaimana kita sebagai pelaku dari suatu peristiwa komunikasi, ya, betul-betul bisa menyadari fungsi kita, ya. Menyadari fungsi kita. Ketika kita menyadari fungsi kita, maka kita menjadi tahu apa yang harus kita sampaikan, ya. Ketika kita menyadari fungsi kita dan kita menyadari apa yang harus disampaikan kepada lawan bicara kita, dan lawan bicara kita juga tahu mengenai posisinya, dan itu katakanlah terkait dengan apa yang harus dia terima dari pesan yang kita sampaikan, maka potensi untuk terjadinya proses komunikasi yang efektif itu bisa mewujud, ya. Jadi ini penting untuk dipahami oleh para pelaku komunikasi menyangkut mengenai konteks pesan, ya. Kemudian siapa yang menjadi lawan bicara kita, kemudian juga dalam situasi apa kita menyampaikan pesan, dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Itu hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Termasuk juga ada unsur media, kan. Nah, media apa yang perlu kita gunakan misalnya untuk menunjang efektivitas komunikasi? Ketika kita ingin meminta maaf kepada seseorang, apakah efektif jika hanya menggunakan smartphone melalui WA misalnya? Barangkali dalam banyak kasus itu tidak efektif karena dianggap tidak cukup, kan begitu. Apalagi kalau pernyataan semacam itu juga tidak menimbulkan sisi emosional yang bakal menyentuh kepada komunikan. Berbeda ketika misalnya kita hadir di hadapannya, ya kan? Dari sisi emosi juga akan bisa lebih menyentuh, ya. Apalagi pesan-pesan non-verbal juga bisa terekspresikan secara lebih utuh. Gestur kita ketika kita meminta maaf bisa kita ekspresikan dengan lebih jelas, kan begitu ya. Intonasi ketika kita menyampaikan secara verbal juga bisa diterima secara lebih jelas, ya. Belum lagi bahasa-bahasa non-verbal lain yang bisa menunjukkan kekuatan dari pesan yang kita sampaikan saat kita berhadapan langsung dengan lawan bicara kita. Sehingga permohonan maaf kita barangkali akan lebih mudah dimaafkan oleh lawan bicara kita daripada sekedar mengirimkan pesan singkat. Ya, jadi kekuatan makna dari pesan itu akan jauh lebih besar terekspresikan, tersampaikan, dan memiliki daya pengaruh apabila pesan itu disampaikan dengan menghadirkan jiwa kita secara lebih utuh, emosi kita secara lebih utuh, dan tentu dibantu dengan gestur kita dan pesan-pesan non-verbal lainnya. Saya kira itu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak pembahasan kita kali ini tentang efek komunikasi. Karena itu sangat penting sekali untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya Pak, yang mungkin belum mengetahui apa itu efek komunikasi itu sendiri. Nah, sebelum kita menutup dialog kita hari ini nih Pak, kira-kira Bapak ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Saya ingin mengakhiri pernyataan dari dialog kita dengan unsur efek tadi, ya. Efek adalah sebuah proses komunikasi sekaligus melibatkan aspek psikologi yang berdampak terhadap diri komunikan atau bisa muncul pada diri komunikan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pastikan efek yang muncul pada diri kita ketika kita menerima pesan adalah efek-efek yang konstruktif. Meskipun pesan itu barangkali tidak mengenakan kita terima, tidak mengenakan kita dengar, tetapi karena efek itu terjadi pada diri kita, maka efek terbaik adalah dengan memberikan dampak kebaikan pada diri kita, ya. Entah itu dari sisi aspek kognitifnya, dari sisi aspek
konatifnya maupun dari aspek behavior atau tindakannya. Saya kira itu. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah mengobrol-ngobrol nih kita hari ini tentang efek komunikasi. Karena ini sangat membantu sekali nih untuk kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih ya Bapak Sofian telah Sama-sama. datang di ruang dialog ini. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton karena setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Bye-bye. Oke.